أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Basam Syukrillah. Syukur alhamdulillah, itulah kata, ucap dan ungkap yang senantiasa harus kita ucapkan ketika kita dibangunkan oleh Allah dari peraduan yang cukup lama, sehingga ketika kita tadi dibangunkan oleh Allah untuk bermunajat, untuk bersujud kepada Allah dalam bentuk kita tunaikan sholat tahajud. Dan mungkin ada di antara kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini juga melanjutkan dengan berpuasa pada hari Kamis. Dan satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah ketika kita mampu untuk melangkahkan anatomi tubuh kita menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid, terutama di waktu-waktu subuh seperti ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahwasannya ra'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, atau bahasa kita qobliyah subuh, itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Meminjam istilah Ustadz Adi Hidayat, jikalau orang itu ingin merasa sebuah atau meraih sebuah kesuksesan, meraih sebuah keberhasilan, ketika dia mendapatkan sebuah bonus yang begitu besar, apalagi ini yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu subuh itulah sesuatu yang luar biasa, yang apabila kita mengerjakannya itu lebih baik dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Maka orang itu akan mengadakan persiapan-persiapan di dalam rangka meraih kemuliaan, di dalam rangka meraih keutamaan itu. Ya, sudah sering juga dulu pernah saya sampaikan, kalau di sini Cak Kasan adzannya jam 4:18 sekarang. Maka kalau kita ini ingin menjadi bagian dari jamaah-jamaah yang ingin mendapatkan keutamaan itu, kita setting, kita rencanakan kehadiran kita di Masjid Al-Basam. Ya, kalau subuhnya jam 4:18, ya paling tidak sudah berada di masjid jam 4 atau ya lebih awal dari itu. Tetapi karena mungkin di antara kita juga memiliki kesibukan yang berbeda, ya paling tidak kita ini berupaya dari ke hari itu ada yang namanya introspeksi atau evaluasi, sehingga hadis ini benar-benar kita bisa meraihnya bersama. Yang kedua, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki 4 Dzulqa'dah. 4 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijrah. Artinya kalau kita melihat penanggalan Hijriah, ya, yang berdasarkan kalender tahun Qamariyah, kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Dzulqa'dah. Kalau kita hitung menuju ke bulan Dzulhijjah, menuju 10 Dzulhijjah, menuju hari Tasrek 11, 12, 13 Dzulhijjah,
Di situ ada sebuah peristiwa yang sangat penting, bukan hanya sekedar untuk diperingati, tetapi kalau bisa diusahakan kita laksanakan, yaitu dalam rangka meningkatkan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah. Bentuk cinta kasih sayang kita kepada Allah itu nanti diuji pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada tanggal 11 Dzulhijjah, pada tanggal 12 Dzulhijjah, atau pada tanggal 13 Dzulhijjah. Apa yang dimaksud? Yaitu fasholli li rabbika wanhar. Kalau tadi di rakaat yang kedua kami baca surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, itu sebuah perintah kalimat fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah sholat untuk mengagungkan Tuhanmu. Ya, kita sudah melakukan ini, walaupun mungkin masih perlu banyak penyempurnaan di dalam kita mendirikan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Setelah kalian ya melaksanakan yang namanya sholat, mendirikan yang namanya sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, sampai ada satu riwayat, jika kamu memiliki kemampuan tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah kalian dekat dengan tempat sujudku, dengan tempat sholatku. Ya, betapa pentingnya kita ini untuk melaksanakan yang namanya kurban. Oh, saya dulu sudah pernah, aku biyen wis mari. Loh, lek wis biyen wis mari apa saiki gak oleh? Loh, aku biyen kan duwe, saiki aku kondisine gak duwe. Ya, kalau memang seperti itu tidak apa-apa. Tetapi jangan pernah ucapan kita ini ya berbeda dengan kenyataan. Apa maksudnya? Sakjane duwe tetapi diomongno gak duwe. Ya. Ngomong duwe tetapi gak duwe, ngomong gak duwe tetapi duwe, itu nanti akan ada catatan tersendiri. Maka kalau kita ini berhitung sekarang tanggal 4 Dzulqa'dah menuju 10 Dzulhijjah, kurang 36 hari lagi. Nah, ayo ya, jangan ini gak ngarai soal gak duwe, jangan mendahului takdir, jangan ya. Kita pasang niat saja. Terlebih nanti ketika kita masuk pada bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah di Yaumil Arafah itu, kita pasangkan niat kita bahwa kita mau menyembelih kurban. Bagaimana cara untuk mendapatkan, katakan sekarang harga patungan di Al-Basam 3 juta, dan alhamdulillah sudah sapi yang ketiga, kurang 3 orang ya, kurang 3 orang, 1 orang 3 juta. Itu dengan operasional penyembelihan ya. Nah, Buk menawi nanti kita ini memiliki niat di musyawarahno ambek keluarga ya, bek-bekin duwe celengan atau memang memiliki azam atau keinginan yang kuat, bismillahirrahmanirrahim, tak titipno di Al-Basam iki camar kurbanku tahun iki 3 juta. Tolong sampai laksanakan amanat ini ya. Misalkan seperti itu akadnya. Ya, kita mencoba. Sekali lagi, jangan merasa tidak mampu atau merasa mampu justru tidak mampu. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan 3 juta, kita bagi dengan 360 hari, sedino iku 9.000. Sedino 9.000 ndekek. Lek 10.000 kan 3.600.000. Nah, ini mek 3 juta. dititipno. Adam iki rokokan bendina entek 2 cepet. Sak cepete saya 24.000 dam. Ayo, itu sampean singkir di nggak bisa Pak Faisal. Ojo ya, jangan menyatakan tidak bisa. Semua orang awalnya tidak bisa. Orang ya, kita semua ini usianya sudah hampir di atas 50 tahun. Biyen katine rabi ya ngono, gak ngara mampu aku belanjani bojoku. Jangan ya, Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Yang penting kita pasang niat kita ikhtiarkan, kita usahakan, kita upayakan. Fasholli li rabbika wanhar. Pendek ayatnya di surat Al-Kautsar hanya 3 ayat, tetapi bisa nggak kita ini melaksanakan di tahun ini? Mudah-mudahan Allah memberikan ya
kemudahan kepada kita semua di tahun ini untuk bisa berkurban bersama-sama. Ya, teknisnya bagaimana? Serano DKM ini insya Allah amanah ya. Kemarin hari yang namanya bulan Ramadan saja kita lockdown ya, stay at home atau shollu fi buyutikum saja mampu untuk melaksanakan pembagian nasi bungkus, mengadakan yang namanya ya tahfiz online dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan sekarang sudah ada free wifi, ada yang namanya layar CCTV, luar biasa. Artinya kalau kita ini sudah dikasih amanat, kita laksanakan amanat itu. Ya, ini dalam rangka menguji diri kita sendiri dalam perjalanan wis 50 tahun iki lho, opo sing iso kita laksanakan, apa yang bisa kita berikan kepada Islam. Ya, ojo-ojo hanya itu, ojo-ojo hanya congkrek, gak unsum. Zaman saiki gak unsum, ya, gak unsum untuk berselisih. Mari kita saling bahu-membahu menunjukkan bahwa diri kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api menungso iku adalah bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Kula nggih tasik belajar untuk menjadi pribadi yang seperti itu. Tetapi sekali lagi mari kita pasang niat. Kalau memang ingin disembelih di rumah, monggo sebagai bentuk syiar ada di rumah untuk tetangga, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai tidak berkorban padahal memiliki kemampuan. Ya, lek utang ya apa? Juga apa-apa utang. Wong ana sing digawe rencana nyauri, ndak apa-apa. Ya, tanggal 31 Juli riyo. Aku oleh duit tanggal 4 Agustus misalkan. Ya ndak apa-apa ya, ndak apa-apa. Kalau memang ada ya jagane sing digawe nyaur. Lek kano ya ojo ya, lek kano jangan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kebersamaan kita seperti ini tidak hanya berakhir di masjid ini. Ayo kita berdoa pada suatu hari nanti, di hari pembalasan kelak kita juga dikumpulkan oleh Allah. Duduk di masjid, duduk di pasar, duduk di toko, duduk di Indomaret, tetapi kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Ya, wis iki apa umur kari didik, ayo kita bersemangat untuk berfastabiqul khairat. Aku lu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.